Salam, nama saya Noro Inditeva, NIM 1803030043, mahasiswa Sosiologi semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang pertama dalam bab pertama dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Buku ini ditulis oleh Betty A. Dobratas dengan judul buku Kekuatan Konsep Kunci dalam Politik Sosial. Kekuatan konsep kunci dalam politik sosial. Gagasan bahwa politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat diselesaikan Bronx 1981 pada awalnya. Barulah kita bisa memahaminya. Kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan revolusi. Karya-karya Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti koperasi, pemilik modal, dan lainnya segera mewakili sumber kekuatan masyarakat. Penggunaan upah untuk mempengaruhi pekerjaan kinerja atau kehadiran adalah ciptaan penting dari masyarakat kapitalis. Menurut Marx, file hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber aliansi individu, tidak hanya dari mengajar kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tetapi juga menghasilkan individu dari masing-masing lain. Sosiologi politik secara konsisten mempelajari bentuk-bentuk kekuasaan dan pola-pola interaksi sosial politik, terutama dimulai dengan karya Max Weber. 3 tipologi yang telah ada pusat pekerjaan sosiologi politik antaranya: yang pertama, kekuatan koersis dan dominan; kedua, kewenangan dan kekuasaan legitim; yang ketiga, kekuatan tergantung. Konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi 3 kerangka kerja: pluralis, elit manajerial, dan kelas sosial perspektif. Kerangka kerja ini mewakili pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana kekuasaan distribusikan masyarakat, bagaimana politik diatur secara sosial, dan beberapa signifikan individu, kelompok, organisasi, dan negara. Pendekatan jam klasik dan kontemporer. Salah satu studi paling awal tentang politik di Amerika Serikat membawa perhatian dengan cara yang unik pada sifat sosial bagaimana kekuasaan dibentuk di republik yang baru dibuat. Setelah menyelesaikan studinya sendiri tentang Prancis Revolusi 1789, Tocqueville 1859 tertarik dengan cara pemerintah Amerika Serikat menciptakan kesetaraan yang berbeda dengan aristokrasi yang berkuasa yang ditemukan di Prancis. Pendekatan elit atau manajerial klasik dan kontemporer. Kontribusi Weber pada kerangka manajerial elit mungkin yang paling signifikan. Tulisannya menjadi dasar untuk banyak pekerjaan tidak hanya di sosiologi politik, tetapi juga dalam sosiologi secara lebih umum. Pertama, Pareto 1935 menggambarkan munculnya masyarakat Italia dan masyarakat Eropa, dalam hal ini sebagai dibuat hingga elit dan massa. Yang kedua, Mikhail 1915 menawarkan varian keempat dalam konseptualisasi awal kerangka elit. Kontribusinya berasal dari pengamatannya yang agak terkenal, masih relevan dengan studi mengapa organisasi dan kelompok muncul dalam elit oligarki.
Pendekatan kelas klasik dan kontemporer. Totalitas hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat. Itu fondasi nyata di mana superstruktur hukum dan politik muncul dan yang sesuai dengan bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu. Cara produksi kehidupan menentukan karakter umum dari proses sosial, politik, dan spiritual kehidupan. 3 pendekatan berbeda untuk studi tentang politik telah muncul dari tradisi Max Weber. Yang pertama, kelas, politik, dan strukturalisme. Yang kedua, kelas dan kesadaran politik. Dan yang ketiga, teori klasik kritis dan kekuatan dalam masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai buku pertama, bab yang pertama. Terima kasih.